Hidayah pada Ahad yang akan datang tanggal 14 September 2025 akan mengadakan ruqyah massal, di mana ruqyah tersebut yang akan dilakukan oleh peruqyah terkemuka yaitu Ustadz Abu Zaid. Bagi bapak ibu yang ingin mungkin memiliki penyakit ataupun ada gangguan-gangguan ataupun yang badannya kurang enak dan lain sebagainya, bisa mengikuti kegiatan ruqyah massal tersebut, di mana ruqyah massal tersebut akan dilaksanakan ba'da zuhur, sholat zuhur berjamaah. Dan bagi para santri ataupun anak muda yang ingin mempelajari lebih dalam tentang ruqyah massal ataupun bekam dan lain sebagainya, bisa datang ke Mushola Hidayah. Alhamdulillah, ruqyah tersebut adalah ruqyah sudah internasional dan sudah melanglang buana ke tingkat internasional. Alhamdulillah, dan itu yang pertama. Yang kedua, Mushola Hidayah pada tanggal 21 September akan mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan diadakan pada waktu pada zuhur juga. Bagi kaum muslimin wal muslimat yang ada waktu, bisa datang hadir untuk mengikuti yaitu Maulid Nabi SAW yang akan dihadiri oleh alim ulama, diantaranya yaitu Ustadz Al-Habsyi dan juga para alim ulama yang lainnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan kajian tafsir surat Yasin yang akan disampaikan guru kita Kiai Haji Muhammad Sawan Al-Hafiz. Pada yang kami ucapkan sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Qala muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin. Alhamdulillah, sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Haji Ahmad Zarkasi dan para asatidz, dan yang sama-sama kita hormati, yang kita muliai Ketua DMI Srengseng Sawah, hafizahullah ta'ala wa ahlah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada beliau semua, sehat walafiat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sama-sama pula kita hormati tetamu kita, kiai-kiai dari Bekasi, dari Kebun Jeruk. Salah satunya juga ada wali santri juga, santri yang lama, Bapak Haji Bani. Ada kakeknya Umar juga kayaknya, Ustadz Kiai Haji Abdurrahman Lubis sepertinya, tuh kakeknya, seperti itu cucunya. Sekarang ini anaknya, cucunya masih mondok tapi lagi sakit. Allah wa bisanadil muttasil ila Asy-Syaikh Al-Hammami Az-Zadah rahimahullah ta'ala qala wa biqaulihi ta'ala subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang khalaqal azwaja, yang menciptakan pasang-pasangan, kullaha, keseluruhannya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mentakkidkan yang menciptakan pasangan kita ini adalah Allah. Sehebat apapun kita mau cinta kepada orang, mau mengambil hatinya seseorang tersebut menjadi teman hidup kita, pada hakikatnya yang menjadikan pasangan hidup di dalam kehidupan kita itu adalah Allah. Kullaha, seluruhnya pasangan yang ada di dalam kehidupan makhluk ini, yang menciptakannya dan yang memasang-masangkannya adalah Allah. Kullaha. Tsumma wa ayatul lahum subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan daripada apa-apa, daripada bijian, daripada perut bumi, wa min anfusihim, kemudian yang lahir daripada generasi kalian pun juga Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Saya pengen anak laki-laki, saya pengen anak perempuan, itu yang menentukan Allah. Ada orang yang menikah 1 tahun punya anak, bahkan baru menikah 3 bulan istrinya sudah hamil. Masih mending kalau 3 bulan istrinya masih hamil. Kadang belum nikah istrinya sudah hamil duluan. Nah itu yang repot. Ada yang nikah sudah 6 tahun belum Allah belum berikan isyarah untuk dirinya mendapatkan daripada keturunan. Jangan khawatir. Kenapa? Karena yang memberikan keturunan itu pada hakikatnya Allah. Bukan diri kita minum tongkat Ali, tongkat Musa, enggak. Yang memberikan keturunan di dalam kehidupan kita adalah Allah. Jadi semua asbab saja. Kemudian wa mimma tumbitul ardh, yang Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan daripada perut bumi, wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun, dan apa-apa yang kalian tidak mengetahui. Yang kita mau bahas sekarang ini wa mimma la ya'lamun. Qala kama ruya anna wahidan mata wa shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat anna wahidatan mata wa sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seseorang yang wafat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan jenazah tersebut. Ala janazati wa dhahaba bi janazati ila qabrihi, kemudian dan beliau pergi dengan jenazah itu ke kuburannya. Wa dufina faraja'a ila baitihi, lalu beliau kembali ke rumah beliau. Faqamat Aisyah, lalu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa masat biyadiha, memegang dengan tangannya imamahnya Nabi. Jadi mana dalilnya bahwasanya imamah tersebut adalah sunnah? Banyak daripada hadis-hadis Nabi bahwasanya Rasulullah itu tidak hanya sekedar ibadah, tidak hanya sekedar sholat memakai imamah, bahkan mengantar jenazah pun Rasulullah pakai udeng-udeng. Imamah itu udeng-udeng, yang dililitkan di kepala. Kalau nggak ada sorban yang putih, Rasulullah pakai sorban yang hitam. Dan pernah Rasulullah memakai hullatul hamra, memakai selendang yang berwarna merah. Dan juga Rasulullah pernah memakai selendang yang berwarna hijau. Kalau nggak ada imamah kain khusus untuk dililitkan kepala, minimum ada sesuatu yang melingkari kepala, walaupun hanya sekedar benang yang melilit dari kepala, maka terhitung ibadah, terhitung melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita pengen pakai imamah, akhirnya nggak ada kain kapan kita lilitkan di kepala. Boleh juga, asalkan jangan handuk mandi saja yang dibelitkan di kepala, kecuali handuk tersebut masih baru. Faqala wa massat biyadiha imamatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seketika Rasulullah pulang daripada menyolatkan, kemudian mengkebumikan, mengantar jenazah, Rasulullah pulang ke rumah, kemudian Sayyidah Aisyah memegang sorbannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya. Wa qalat, kemudian Aisyah berkata, ya ajaban ballat imamatuka, wahai Rasulullah, sungguh takjub luar biasa, kenapa bisanya imamah engkau ini basah. Wa balat imamatuka, dan beliau berkata, alangkah mengherankan basah sorban Anda dan busana Anda wahai Rasulullah. Wa thawbuka minal matar, bajumu, sorbanmu dibasahi oleh hujan. Wa fi dzalikal yaumi laisa fihi matarun, padahal pada hari ini enggak ada hujan. Ini ayat yang berkenaan wa mimma la ya'lamun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwasanya ada kehidupan di dalam kehidupan dunia yang mana manusia tidak mengetahui kehidupan tersebut illallah, kecuali Allah.
wa illal mursalun, kecuali orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala utus sebagai nabi atau minas salihin, atau dari kalangan orang saleh. Sebagaimana sebelumnya diceritakan di dalam kitab ini, masa waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kehidupan di balik Gunung Qaf, masyarakat kalangan bahwasanya beliau itu, mereka itu adalah kalangan Nabi Musa daripada Bani Israel yang menyelamatkan diri mereka, sehingga mereka beriman kepada Nabi dan mereka mempunyai sifat-sifat yang tidak biasa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kenapa kebanyakan rumah kalian gak ada pintunya? Maka mereka menjawab, kami ini tidak ada khawatir di dalam hati kami. Kenapa rumah kalian ini sama semua? Maka mereka menjawab, tidaklah di dalam hati kami ini melainkan sama isinya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa wajah kalian ini berwarna kuning? Maka mereka menjawab, tidaklah hari-hari kami memikirkan melainkan kematian. Dan apakah di kalangan kalian ada yang sakit sebagaimana orang-orang biasanya? Maka mereka mengatakan, kami ini tidak pernah sakit, dan di kalangan kami tidak ada sakit dikarenakan kami tidak memiliki dosa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ahwal keadaan tersebut, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan di dalam hadis-hadisnya, sehingga dinukil daripada rawi bahwasanya Al-Imam Muhammad ibn Zadah menceritakan di dalam tafsirnya, ada kehidupan yang tidak diketahui manusia, salah satunya yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari menyolatkan jenazah, menghantarkan jenazah tersebut, kemudian Sayyidah Aisyah katakan, ya Rasulullah, sungguh takjub, surbanmu, bajumu dalam keadaan basah, sedangkan hari ini jangankan hujan, mendung aja nggak ada. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa fi dzalikal yaumi laisa fihi matarun. Sayyidina Aisyah katakan, padahal di hari itu tidak ada hujan. Fa'aliman Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Aisyah radhiyallahu taala anha ra'at matara alamil ghaib. Maka Rasulullah mengetahui bahwasanya Aisyah telah melihat air hujan di alam ghaib. Air hujan di alam ghaib. Jadi cerita-cerita di dalam kitab tasawuf atau di dalam kitab-kitab ulama terdahulu, ada yang namanya ulama yang disebutkan atau yang dijuluki sahibul khatawat. Kalau kita ke Mesir, ada di salah satu tempat itu namanya Jabal Qatam. Jabal Qatam itu, dan Jabal Qatam itu identik dengan sahibul khatawat, ulama besar, tidak hanya sekedar alim, tidak hanya sekedar hafiz, tapi min auliya illahi salihin, termasuk daripada orang-orang saleh. Kesolehannya apa dan kekaromahannya apa? Beliau itu apabila naik ke Jabal Qatam, maka telah sampai daripada langkahnya itu sampai ke Mekah. Jadi keistimewaan orang-orang zaman dahulu punya karomah, punya kemuliaan, dan punya muasafat yang diceritakan ulama-ulama terdahulu, bahkan dinukil, dimasukkan di dalam kitab-kitab mereka. Kok bisa seperti itu? Apakah Rasulullah punya karomah seperti itu? Rasulullah bukan karomah lagi, bahkan mukjizat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam miliki, sebagaimana pernah terjadi kepada Sayyidina Miqdad, Sayyidina Utbah ibn Farqad, Sayyidina Uqbah ibn Farqad. Sayyidina Uqbah ibn Farqad ini dijuluki Al-Itr, orang yang paling wangi di antara sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewangiannya itu menjadikan sebab istri-istrinya Utbah ibn Farqad, siapa? Utbah ibn Farqad ini merasa khawatir. Kalau kami, kata istrinya Sayyidina Utbah ibn Farqad tersebut mengatakan dalam satu riwayat, Utbah ibn Farqad ini mempunyai istri 4, Pak. Punya istri 4. Sahih ceritanya yang diriwayatkan sahabat yang terjadi. Kenapa harus disembunyi-sembunyikan?
Maka Sayyidina Utbah ibn Farqad ini mempunyai istri 4. Orang zaman dulu biasa mempunyai banyak, yang sekarang ini nggak biasa. Kenapa? Karena yang di rumah itu Masya Allah mau 4, oh langkahi dulu mayatku, repot dia. Maka istrinya beliau mengatakan, kami ini khawatir banget. Kenapa? Saking wanginya suami kami ini, kami khawatir, dan kami setiap mau tidur pasti pakai wewangian-wewangian yang melebihi daripada biasanya. Khawatir bau badan kami ini tercium dengan suami kami. Itu suaminya, adab orang dulu, seorang istri paling takut kalau bau badannya itu keciuman dengan suaminya. Sekarang Masya Allah, waktu pacaran wanginya 1 meter, waktu nikah wanginya itu jadi berubah 0,5 meter. Sudah jadi hak milik, wanginya hilang, tinggal apa? Bau jigong saja. Dulu Masya Allah, apa-apa malu, apa-apa gak enak. Sekarang kentut depan laki pun enak gak enak, yang penting nikmat. Dalilnya apa? Kalau orang gak bisa kentut tuh bayarnya mahal di rumah sakit. Saking sudah hilang rasanya tersebut. Maka kebiasaan daripada istrinya Utbah ibn Farqad ini mau tidur itu pakai wangi-wangian. Saking khawatirnya bau badan istrinya tercium kepada Utbah ibn Farqad. Sebanyaknya wangi-wangian yang telah kami taruh di badan kami, itu pun masih kalah dengan wanginya badannya Utbah ibn Farqad. Bahkan dalam satu riwayat, Utbah bin Farqad ini bersama sahabat Nabi, sehingga setiap sahabat Nabi bersama Utbah bin Farqad, bau yang keluar daripada sahabat yang lainnya semuanya kalah ditutupi dengan bau wanginya Utbah ibn Farqad. Saking wanginya. Ada teman yang gak mandi, ada teman yang bau ketek misalnya, ada teman yang bau badan gak mandi, datang kita semua bau itu hilang. Itu berarti kita punya minyak wangi itu mahal. Tapi sebaliknya, semahal apapun datang teman kita berubah itu semuanya kayak bau bangke. Kalau Utbah ibn Farqad datang dia kemanapun, maka bau yang condong dari Utbah bin Farqad ini akan menghilangkan bau-bau yang lainnya. Maka sahabat Nabi tanya, kok bisa ente seperti ini? Maka Utbah itu katakan, saya ini dulu punya penyakit gatal, penyakit eksim. Saking gatalnya pada satu malam saya sudah nggak tahan lagi, nggak bisa ngapa-ngapain. Garuk sana garuk sini, rasa-rasanya tuh gatal pindah kemana-mana. Dan saya datang kepada Nabi SAW minta didoakan. Maka Rasulullah arahkan, buka bajumu semua sampai illa surrah wa rukbah, kecuali pusar dengan lutut. Maka Rasulullah melihat Utbah ibn Farqad sudah buka semuanya, Rasulullah meludahi tangan beliau. Langsung dielapkan itu ludah ke tangan beliau dan diusapkan ke tubuhnya Utbah ibn Farqad. Maka seketika itu langsung hilang gatal dan penyakitnya, yang tersisa hanya bau wangi dari ludahnya Nabi SAW. Ini dahsyatnya orang yang meminta tawasul pengobatan kepada Nabi. Ludahnya saja mampu menjadikan kesan, meninggalkan kesan yang kesan tersebut tidak pernah hilang daripada kehidupan Utbah ibn Farqad. Bagaimana seketika kita cinta kepada Nabi, kemudian kita bersalawat kepada Nabi, ataupun kita buat kerja Nabi, atau kita amalkan sunnah Nabi SAW, maka kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Maka wa fi dzalikal yaum laisa fihi matarun, padahal pada hari tersebut tidak ada turun hujan. Dan Rasulullah mengetahui bahwasanya Aisyah telah melihat alam ghaib. Faqala alaihi salam, kemudian Rasulullah SAW berkata, al-yauma bima ghataiti ra'saki, pada hari ini engkau telah disingkapkan daripada kepalamu. Lalu Nabi SAW katakan, pada hari ini dengan apa kamu menutupi kepalamu itu?
al-yawma bima ghataiti ra'saki. Qalat ghataitu ra'si biridaika. Saya tutupi kepala saya dengan rida saya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, dalika rida'u, bahwasanya ridaku ini qad rufi'at, telah menjadikan sebab engkau tersingkap an basarika, daripada pandangan matamu, al hijabu, hijab, faraaiti matara alamil ghaib, sehingga engkau bisa melihat hujan di alam ghaib. Jadi ridanya Nabi, selendangnya Nabi atau sorbannya Nabi, seketika Aisyah menutupi kepalanya dikhawatirkan kena hujan kala itu, maka Rasulullah mengetahui Aisyah telah disingkapkan daripada penglihatannya akan alam gaib. Maka Rasulullah bertanya, kira-kira tadi ente ngapain? Dan engkau pakai apa menutupi kepalamu? Pakai rida engkau ya Rasulullah? Pakai ujung sorban engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah katakan, dikarenakan engkau menaruh ujung sorbanku tersebut di atas kepalamu, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala telah singkapkan pandangan matamu, sehingga engkau bisa melihat alamul ghaib. Ini baru selendangnya Nabi. Bagaimana amalannya Nabi? Bukan Allah singkapkan daripada alamul ghaib, maka dengan amalan Nabi, juhdin Nabi, sunnat Nabi, dan amalan-amalan Nabi akan menjadikan sebab kita akan merasakan yang namanya halawatul ibadah, manisnya daripada ibadah, halawatul akhirah, manisnya daripada kampung akhirah. Sehingga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seketika di tangannya genggaman kurma, di hadapannya berkecamuk peperangan, sehingga dia melihat para sahabat yang lainnya telah berkorban syahid di medan perang kala itu, dan mereka mengatakan, ini kurma, apabila aku memakannya sungguh aku akan telat masuk ke dalam surga menyusul yang lainnya, sedangkan raihatul jannah, sedangkan baunya surga itu telah aku cium daripada penciumanku. Sehingga dia buang kurma, kemudian dia masuk ke barisan perperangan tersebut, menyebabkan dia mati syahid. Ini raihatul jannah, baunya daripada surga tersebut, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ibarahkan daripada kenikmatan surga tersebut. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Mata belum pernah melihat keindahan tersebut, telinga belum pernah mendengar daripada keindahan tersebut, bahkan hati belum pernah terlintas daripada setiap hati manusia daripada kenikmatan-kenikmatan tersebut. Tapi dengan juhdun Nabi, mujahadahnya kita dengan pengorbanan dalam amal agama di dalam kehidupan diri kita, seperti kenikmatan-kenikmatan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berikan di dalam kehidupan orang-orang yang terdahulu. Bahkan orang-orang terdahulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ya Bilal, inni sami'tu dafna alaika fil jannah, aku mendengar terompah langkah kakimu berada di dalam surga. Orangnya masih berada di dunia, orangnya masih berjalan di dunia, tapi langkah kakinya sudah berada di dalam surga. Bahkan Rasulullah katakan, asyrul mubasysyirina fil jannah, 10 orang yang Allah jamin dirinya masuk ke dalam surga, orangnya masih hidup di dunia, orangnya masih beraktivitas di dunia, tapi namanya telah Allah beritakan orang tersebut adalah golongan ahli surga. Semoga kita termasuk daripada orang-orang tersebut. Summa qala, maka Rasulullah katakan, engkau telah disingkapkan daripada pandangan matamu daripada alam ghaib. Matara alamil ghaib, hujan, rintikan hujan, tapi di alam ghaib. Wa qala alaihi salatu wassalam, selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Aisyah, wahai Aisyah, wa fi alamil ghaib, ketahuilah di alam ghaib itu
Matarun ada hujan, wa ghamamatun ada juga mendung, wa syamsun ada juga matahari, wa qamarun ada juga bulan, la yaraha tidak akan bisa melihat kesemuanya itu illal aulia melainkan aulia Allah Subhanahu wa taala, wasalihun dan orang-orang saleh. Wa qauluhu ta'ala kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa mimma la ya'lamun, wa mimma la ya'lamun sebagai isyarat kepada hal-hal yang disebutkan itu yang tidak terlihat daripada pandangan mata. Wa ayatul lahum wa biqaulihi ta'ala wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhu an-nahara fa idahum mudlimun. Wa ayatul lahum dan suatu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lahumul lailu, Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada mereka malam, naslahu minhun nahara. Kemudian kami tanggalkan malam tersebut minhun nahara fa idahum mudlimun. Salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala lahumul lail, bagi mereka itu ada malam. Dan Allah singkapkan malam tersebut dengan siang, fa idahum mudlimun, atau bagi mereka malam dengan disingkapkannya siang, fa idahum mudlimun, sehingga mereka di dalam keadaan kegelapan atau di dalam kegelapan malam. Ayu yadullu ala qudratina wa wahdaniyatina, yakni menunjukkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, anna nanza'ul yawma minal lail, Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan daripada hari itu, daripada siang itu menjadi malam. Fahum dakhiluna fil dhulmati, sehingga orang-orang pada dalam keadaan kegelapan. Jadi yang membuat gelap itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membuat siang itu siapa? Allah. Yang menyingkapkan siang Allah, yang menerangkan daripada kegelapan malam dengan mendatangkan siang pun juga Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma la ya'lamun, sesuatu yang kita tidak mengetahui, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyambung daripada ayat tersebut, wa ayatul lahum, dan salah satu daripada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah menyingkapkan siang menjadi malam dan menyingkapkan malam menjadi siang. Wa ma'nahu nudhibu bin nahari wa nuji'u bil laili, pengertian adalah kami berangkatkan siang dan kami datangkan malam. Wa dzalika annal asla hiya dhulumatu wan naharu, hal itu menunjukkan bahwa asal itu adalah kegelapan. Jadi hakikatnya terang ini asalnya adalah kegelapan. Dakhilun 'alaiha, yang asalnya itu adalah kegelapan, sedangkan siang hari termasuk bagian daripada kegelapan. Kok siang bagian daripada kegelapan? Kan siang-siang, malam ya malam. Maka di sini dijelaskan, dakhala 'alaiha fa idza gharabatis syamsu sulikhat an-nahar. Maka apabila matahari redup atau terbenam, maka yang namanya cahaya itu akan hilang, minal lail, maka akan datang yang namanya malam hari. Fatadhhara dhulumatu, maka akan tampaklah daripada kegelapan. Fa'ulima min hadza annal laila aslun wan nahara far'un, maka dapat diketahui dari hal ini bahwa malam itu asal, sedangkan siang itu adalah cabang. Jadi kehidupan yang hakiki yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam kehidupan seorang hamba itu yang asalnya adalah malam, sedangkan siang ini adalah cabang daripada malam. Kan jelas Allah firmankan juga, wa ja'alnal laila libasa, kami jadikan malam menjadi
selimut. Waj'alna an-nahara ma'asya, dan telah kami jadikan siang untuk mencari nafkah. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana mufassir mengatakan bahwasanya aslul lail, aslul ayyam, aslinya, hakikatnya daripada hari itu adalah malam dan siang itu adalah cabang. Sehingga terkadang orang terlalu fokus dengan cabang tapi tidak terlalu fokus di dalam inti daripada permasalahan. Kenapa dikatakan cabang? Oh, cabang itu kan banyak aktivitasnya, tapi hakikat daripada aktivitas itu adalah asal bagaimana kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in qila lailu fa afdalu amin nahar. Fa in qila, lalu jika dikatakan yang lebih utama apakah malam ataukah siang? Al jawabu, maka jawabnya Al Imam Muhammad mengatakan al-lailu afdal, malam itu lebih afdal, li'annahu khuliqa minal jannati wan nahara minan nar. Adapun dikarenakan afdalnya malam, dikarenakan diciptakan jannah tersebut, li'annahu, dikarenakan khuliqat, diciptakannya malam itu minal jannah, daripada surga. Jadi malam itu diciptakan daripada surga. Wan nahara, adapun diciptakan daripada neraka, daripada siang itu adalah minan nar, daripada neraka. Li'annahu warada fil athar, sebagaimana diriwayatkan di dalam asar, anna fil jannati nuran, sesungguhnya di dalam jannah itu ada cahaya, wa zulmatan, dan ada kegelapan. Wa jama'allahu zulmatal jannah, kemudian Allah satukan nurnya, cahayanya surga ini dengan kegelapan jannah, kegelapan surga. Wa zulmatal jannah wa jama'a, kemudian Allah gabungkan zulumatal jannah, kegelapan daripada surga. Fa khalaqa minha, kemudian Allah ciptakan daripadanya tersebut al-laila, ciptakan yang namanya malam. Jadi malam hari itu salah satu raihatal jannah yang bisa kita rasakan. Kegelapan malam, heningnya malam tersebut salah satu daripada konteks daripada surga, daripada nikmat daripada surga tersebut. Kemudian falamma zulma fa khalaqa minha al-laila falam tabqa fil jannati zulmatun, sehingga tidak tersisa dari kehidupan surga melainkan daripada falam tabqa fil jannati zulmatun, sehingga tidak ada tersisa yang namanya kegelapan di dalam surga. Jadi yang ada di dalam surga itu kesenangan saja, nur, anwar. Gelap enggak ada. Yang gelap sudah Allah Subhanahu wa taala gabungkan dengan nurnya surga, sehingga diciptakanlah yang namanya malam. Wa jama'allahu nural jahannam, kemudian Allah Subhanahu wa taala himpun cahaya jahannam, cahaya neraka. Wa khalaqa minhan nara, kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan siang hari. Jadi nurnya jahanam, cahayanya jahanam, dengan sebab cahaya tersebut Allah ciptakan yang namanya siang, minhu an-nahara. Kemudian Allah ciptakan siang hari dari cahaya neraka jahanam. Falam yabqa fi jahannama, sehingga tidak tersisa daripada jahanam tersebut nurun, cahaya. Fakulluha dzulmatun, semuanya di neraka itu adalah kegelapan. Cahayanya mana? Diambil dengan siang hari yang Allah ciptakan daripada cahayanya neraka. Fannaharu mahallun ma'siyati, sehingga ulama mengatakan siang hari itu adalah tempatnya maksiat, cari uang. Memang untuk kehidupan, cenderung kehidupan yang kita cari di siang hari ada kemaksiatan yang kita buat, apakah dengan cara yang baik ataupun dengan yang tidak baik. Sehingga ulama mengatakan fannaharu mahallul maksiat, siang hari itu tempatnya orang berbuat maksiat. Wallailu mahallul istighfari wal uzri wan nadam, dan malam itu tempatnya orang beristighfar, tempatnya orang bertobat, dan
tempatnya orang menyesali. Walailu yasturul uyuba wan naharu yakshiful uyuba. Malam hari itu tempatnya menutupi dari segala aib, dan sedangkan siang hari itu pembuka dari segala aib. Falailu sayrul asyiqina ilallah. Dan malam hari itu tempatnya orang yang berasyik-asyik, bercumbu rayu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya laita awqatiha tadumu. Duhai sekiranya waktu-waktu malam teruslah langgeng. Itu permintaan orang-orang soleh terdahulu. Kalau datang pagi mereka bersedih, kalau datang malam mereka berbahagia. Bahkan dalam muwasafat sahabat Abdullah ibn Rawahah yang kerjaannya wafil laili qaiman, di malam hari dia beribadah tahajud tanpa putusnya, wafin nahari shaiman, dan di siang hari mereka berpuasa kepada Allah. Bahkan banyak muasafat yang Allah Subhanahu wa ta'ala utamakan daripada kegelapan malam. Bahkan termasuk daripada Nabi Allah Yunus bermunajat kepada Allah di kegelapan malam, di kegelapan tempat perut ikan yang paling gelap. Bahkan di situ dikatakan daripada jannal lail, kegelapan daripada malam itulah menjadikan sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan daripada ampunannya. Alhamdulillah, guru kita atau ulama daripada Kebun Jeruk datang di tempat kita. Boleh kita meminta kulaimat sepatah dua patah kata, semoga menjadi asbab Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pemahaman dan keistiqomahan kita kepada agama, insyaallah. Fa'alaihi falyatafaddal masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hamad. Allah ta'ala bada'ud billahi minasyaitan rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha tsumma kunta wattabi'is sayyi'atil hasanatan muha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa qala aidan idza azamati umatid dunya nujiyat min hadatil islam wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar qurimat alaihim barakatul wahyi idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Para alimil ulama, para tokoh masyarakat yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara mulia, yang sama-sama kita mengharapkan rahmat serta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat karunia yang sangat banyak tidak terhingga. Di antara nikmat yang paling besar, yang paling utama dan nikmat Islam, nikmat iman. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan umur sehingga kita bisa memperpanjang aktivitas kita keseharian dalam rangka ta'abbud, beribadah kepada Allah, ya kan? Dan inilah yang maksud kita dijadikan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang mulia, dalam kesempatan ini nih, maaf, saya bukan mau menggurui ini, hanya sekedar mudzakarah aja. Apa mudzakarah? Saling ingat mengingatkan. Karena mungkin permasalahan yang saya bicarakan ini, ya bapak-bapak sudah lebih tahu daripada saya. Hanya karena memang yang namanya manusia itu, kata Nabi, mahalil khata wa nisyan, tempatnya lupa, kadang-kadang salah juga. Ya, maka perlu ada saling ingat mengingatkan. Tadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bila peringatan, sungguhnya peringatan bermanfaat bagi orang. Apa yang saya perlu sampaikan di antaranya ada penjelasan ulama. Kata ulama, al-baqa'u hadzal kaun bi baqa'iddin. Keberadaan dunia kehidupan kita ini bergantung kepada keberadaan agama. Maksudnya ketika amal agama disempurnakan,
sempurna di dalam kehidupan manusia, maka kehidupan dunia ini akan mendatangkan manfaat untuk manusia, bahkan akan menjadikan kenikmatan. Dan nikmatnya ini berkelanjutan, bukan hanya ketika kita hidup aja. Nikmat ketika kita sakaratul maut, nanti kan kita ketemu Pak ya, dengan apa? Dipisahkannya jasad dengan ruh. Nah, bagi orang-orang yang ada iman, ada amal sempurna, kematian bukan masalah. Bahkan merupakan hal yang didamba-dambakan. Ya. Masya Allah. Kematian yang seperti itu, kematian yang menyenangkan. Bahkan nanti alam barzahnya jadi rodatun miriyadil jinnan, taman-taman surga. Alam basarnya mendapat naungan, la zilla illa zilluh, la zilla illa zilluh, tidak ada naungan ketika itu kecuali rahmat Allah. Nah, orang-orang yang imannya sempurna, amalnya sempurna, ketika orang bersusah payah bahkan air tenggelam dengan keringatnya, tapi ada segolongan orang yang duduk di mimbar-mimbar cahaya dinaungi sama rahmat Allah. Siapa itu mulia? Orang yang iman amalnya sempurna, agama sempurna wujud di dalam kehidupan. Bahkan dalam sirat, melintas siratnya kalbarkil khatib, secepat kilat, tahu-tahu ada udah di surga. Dan orang-orang yang ada iman sempurna, amal sempurna, yadkhulunal jannah bighairi hisab bighairi azab, tanpa dihisab, tanpa diazab, lolos mulus masuk surga. Ada mulia. Contoh misalkan ada orang yang ditakdirkan, karena memang kata ulama, adunya saati bikom sampillah. Jadi dunia ini datang di dalam kehidupan manusia dengan ketentuan Allah, bukan maunya kita, bukan kemampuan kita. Kita jadikan laki-laki kehendak Allah, bukan kehendak ibu bapak kita, bukan. Kita dijadikan orang kaya, jabatan, haknya banyak, juga ketentuan Allah. Nah, kalau semuanya ini dia manfaatkan, dia tasarufkan dengan perintah-perintah Allah, sehingga dengan hartanya itu, dengan hartanya itu tambah banyak kebaikannya, ad-dunya balighatul ilal akhirah. Dunianya akan membawa kebahagiaan kepada akhirat. Begitu juga sebaliknya, andai kata ada orang bapak nggak punya, ibu nggak punya, jangankan anak, istrinya juga nggak punya, rumah nggak punya, ya. Kemudian kendaraan, apalagi mobil, sepeda juga nggak punya. Tapi ketika ada amal sempurna, iman yang kuat kepada Allah, taatnya sempurna kepada Allah, Masya Allah, semua kesulitan yang dia rasakan itu, ya, itu bagaikan cubitan sang kekasih yang dia rindukan. Jadi walaupun sakit, terasa nikmat. Bagi siapa yang melihat, bagi orang yang ada iman dan ada amal sempurna dalam kehidupannya, sampai tingkat imannya, sampai tingkat mahabbah, cinta kepada Allah, sehingga apapun kesulitan yang dialami langsung diadukannya kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Bahkan kesulitannya itu dirasakan cubitan kekasih yang mendatangkan kenikmatan. Oleh karena itu ya, untuk orang yang beriman sempurna, amal sempurna, kehidupan dunia ini kaya miskin sama aja. Bahkan orang miskin nanti di akhirat surganya 500 tahun lebih dulu daripada orang-orang kaya. Nah, kemudian ulama mengatakan baqa'udin bi baqa'i zuhudil anbiya wal mursalin. Sedangkan keberadaan agama di dalam kehidupan manusia ini tergantung kepada zuhudnya Sayyidul Mursalin, tergantung kepada keberadaannya zuhud Sayyidul Mursalin, usahanya baginda Rasulullah SAW. Apa itu? Nah ini Pak, bagaimana supaya amal agama, iman sempurna wujud dalam kehidupan kita? Nah inilah usaha yang mesti
Kalau kita ingin punya iman sempurna, amal sempurna, ini yang mesti dihidupkan lagi. Dan inilah perlu disampaikan kepada seluruh umat masyarakat. Apa itu? Aktivitasnya pertama adalah dakwah ilallah, taklim wa ta'lum, zikir wal ibadah, khidmat. Dakwah ilallah. Dakwah ini merupakan amal luar biasa, amal asal awal daripada wujudnya agama. Dan kerja dakwah itu sendiri adalah kerja Allah. Wallahu yad'u ila dari salam wa yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Dan kerja dakwah ini dulu hanya Allah berikan kepada para nabi saja. Terakhir masalah itu disempurnakan oleh Allah SWT untuk mewujudkan agama dan kehidupan ini, ya, dakwah, ta'lim wa ta'lum, zikir, ibadah, dan khidmat yang dilaksanakan oleh Nabi dalam rangka membina umat ketika itu. Tempatnya di mana? Di masjid. Dan alhamdulillah, sebagian daripada amal-amal itu, aktivitas itu ada di dalam kehidupan masyarakat kita nih. Taklim alhamdulillah ada, ya kan? Ada taklim yang kaitannya dengan masail. Yang sekarang nih, masail ini penting karena kaitannya dengan kaifiat ibadah. Kita ibadah tapi nggak tahu caranya, ditolak ibadah kita. Alhamdulillah, ini masih ada di dalam kehidupan masyarakat. Zikir ibadahnya, sholat alhamdulillah berjamaah ada, bahkan yang zikir ada, ya kan? Alhamdulillah. Perkhidmatan, nah masih ada juga. Ini yang sekarang nih agak hilang, agak kurang. Dakwah ini, dakwah Pak yang agak kurang. Apa dakwah ngajak-ngajak itu? Karena dalam kerja dakwahnya mesti ada. Bukannya sekedar menafikan Allah, menafikan semua makhluk hanya kepada Allah. Bukan menafikannya sekedar amal-amal selain amal Nabi, tapi juga dalam kerja dakwah ini harus bisa menafikan marwah diri. Di dalam kerja dakwah ini memang ada amalan yang setiap orang nih kalau dia ingin jadi dai harus menafikan marwah dirinya, harga dirinya. Sebagaimana dulu Allah beritakan sujud kepada malaikat, malaikat sujud, iblis nggak mau. Setelah ditanya, kenapa kamu nggak mau sujud kepada Adam? Adam dijadikan dari tanah, saya dari api. Jadi nggak taat. Nah di dalam kerja dakwah itu ada tuh untuk menghilangkan, menafikan marwah diri. Saya ini siapa gitu. Oleh karena itu dalam kerja dakwah ini, kalau dakwahnya ala minhajul nubuwah, maka itu mesti dihilangkan tuh. Sehingga walaupun dia ulama, ustaz, ketika dakwah kita ngajak-ngajak tuh Pak, datang ke rumah-rumah itu masya Allah untuk menghilangkan perasaan, harga diri itu luar biasa. Sehingga bagi orang-orang yang nggak mampu menghilangkan marwah dirinya nggak bisa dakwah. Ya. Sedangkan dakwah itu merupakan awal amal dalam agama. Bahkan amal asal. Ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama dinyatakan sebagai Nabi, wahyu yang kedua surat Al-Mudaththir itu ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Jadi urutannya seperti itu. Oleh karena itu ketika Nabi menyampaikan dakwah kepada Abu Bakar, langsung Abu Bakar menerima dakwah Nabi, bahkan langsung didakwakan lagi kepada yang lain. Caranya seperti itu. Karena tertib turunnya wahyu itu seperti itu. Yang mulia, ya. Dan amal-amal yang dilakukan oleh Nabi ini adalah amal-amal yang akan mendatangkan hidayah. Para sahabat mendapatkan hidayah dari Allah sehingga taat kepada Allah dengan 4 amalan ini. Abu Bakar dapat hidayah dengan dakwah Nabi. Sedangkan Umar mendapat hidayah dengan taklimnya adiknya Fatimah. Ketika datang ke rumah Fatimah lagi taklim. Masya Allah. Waktu itu langsung dipukul Fatimah. Tapi setelah dia lihat ada bekas-bekas taklim, tanya ini apa nih?
Kata adanya, jangan, kamu masih najis, kamu harus mandi dulu. Jadi dengan adab taklim, maka umat dapat hidayah. Ada Hindun. Hindun itu sudah bersumpah, saya tidak akan masuk Islam, tidak akan ikut Muhammad. Ya. Tapi ketika Fathul Makkah, para sahabat ibadah dengan menangis-nangis, merengek-rengek, minta kepada Allah supaya masyarakat umat diberikan hidayah. Itu Hindun yang tadinya ketakutan, takut Nabi dan sahabat-sahabatnya balas dendam gitu. Ternyata doanya doa balik. Akhirnya Hindun masuk Islam juga. Pernah ditanya, Hindun, kenapa kamu kan sudah bersumpah tidak akan masuk Islam? Artinya saya memang tidak masuk Islam, tapi Islam masuk ke dalam hati saya. Itu kita hidayah, wasilahnya kan melihat ibadah orang itu. Kemudian berkhidmatan, pelayanan. Ya, Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, dalam rangka mendakwahkan agama, di samping korbankan marwah dirinya, juga membantu setiap orang. Bahkan contohnya Bilal bin Rabah masuk Islamnya itu kena khidmat Nabi. Saja khidmat Nabi. Nabi datang lagi ketika Bilal bin Rabah dibantu oleh lagi. Bilal, kamu istirahat. Kali ketiga ditanya, wahai orang asing itu kan, baru itu mungkin dia belum tahu. Apa sih maksudnya kamu tiap hari datang membantu saya? Wahai Bilal, ucapkan olehmu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Langsung Bilal mengucapkan syahadat. Dengan sebab apa? Karena tertarik dengan khidmatnya Rasulullah, membantu Rasulullah. Ini Bapak, jadi kami rombongan dari Kebun Jeruk. Tujuannya maksud kegiatan kali ini pertama untuk mengembalikan fungsi masjid sebagaimana fungsi Masjid Nabawi dulu di Madinah. Hidupnya lagi 4 amalan sumber hidayah: dakwah ilallah, kalimat talum, zikir ibadah. Kok kenapa mesti ninggalin anak istri, ninggalin kampung halaman, kesibukan hari-hari tadi itu? Supaya kita merasa enggak punya bapak, enggak punya ibu, enggak punya istri, enggak punya anak, enggak punya apa-apa. Dan memang suatu saat akan ditinggal tuh. Bahkan suatu aku keluar, bahkan setiap tahun 4 bulan. Nah sedang keluar begini, walaupun rumahnya ada mobil, ada kasur, kan kita nggak punya apa, ya. Sehingga hubungan dengan Allah tambah mesra. Karena istrinya nggak ada yang mesti dicintai, anak nggak ada yang mesti dikasihi. Karena kata ulama, innal muhibba lima yuhibbul muti'. Sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu itu pasti dia akan mentaati yang dicintainya. Nah, bagaimana kita mau mencintai Allah sehingga kita bisa mentaati Allah, ya kan? Nah, maka itu latihannya. Nah, kita ini sebenarnya ada sekitar 9 orang yang seperti itu, latihan supaya cinta Allah, cinta Rasul, cinta kepada agama jangan sampai terkalahkan. Walaupun kita mencinta istri, cinta anak, cinta kekayaan juga, cinta hidup juga begitu. Jadi oleh karena itu ngajak nih Pak, dan Pak insya Allah nanti sekitar tanggal 28, 29, 30 November akan ada ulama besar, ulama tingkat dunia yang akan memberi penjelasan bagaimana bangkit lagi Islam ini dan bangkitnya umat untuk mengembalikan masjid berfungsi sebagaimana masjid berfungsi di zaman Nabi. Nah, oleh karena itu nanti mudah-mudahan bahwa kita masih dipanjangkan umur, diberikan kekuatan dan keinginan untuk datang nantinya ke sana saya. Itu saja yang mudah-mudahan bisa dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afa minkum subhanakallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazak. Boleh dinikmatin, yang bisa dimakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan para jamaah hidangan yang sudah